cek ya. Oke. Baik Pak, izin memperkenalkan diri kepada publik dulu Pak. Izin perkenalan, saya Didik Nalogo. Kebetulan sekarang saya sebagai Ketua DPW Jawa Tengah Squad Nusantara. Ya, bisa dijelaskan Pak untuk agenda hari ini Pak? Agenda hari ini kita deklarasi dan pengukuhan untuk pengurus DPC Kabupaten Pekalongan ya. Pesan-pesan untuk anggotanya yang hadir Pak sebentar Pak. Kalau kembali lagi saya selalu mengingatkan untuk anggota Squad Nusantara dengan isu ormas yang banyak terjadi masalah premanisme, kami selalu berharap bahwa kita kembali ke visi misi kita bahwa ormas itu adalah bagaimana kita bisa bermanfaat untuk masyarakat, sehingga saya tidak hentinya mengingatkan teman-teman untuk tidak melakukan tindakan premanisme. Dan sebenarnya kita hanya butuh kreativitas saja. Karena sebenarnya premanisme itu nggak jauh-jauh dengan masalah ekonomi. Untuk itu, Squad Nusantara kami di sini hadir berusaha untuk bagaimana meningkatkan kegiatan UMKM yang ada di masyarakat sekitar. Tadi disampaikan oleh pengurus DPP juga sebenarnya kita satu-satunya ormas yang memberikan dana bantuan kerja. Jadi setelah berdirinya DPC kita memberikan dana bantuan kerja 25 juta dengan harapan apa? Dengan harapan setiap DPC di organisasi Squad Nusantara bisa bekerja secara mandiri dan kreatif agar tidak timbul premanisme di organisasi kami ini. Pak, sikap apa dari DPW sendiri apabila ada anggota Squad Nusantara ini yang melakukan tindakan premanisme? Kita akan dampingi, kita harus cari akar permasalahannya dulu, kita nggak boleh juga langsung mengatakan anggota kita yang salah. Hukum kita tetap jalankan, kalau memang anggota kami salah ya kami akan memberikan tindakan tegas kepada anggota kami yang memang melanggar peraturan. Upaya untuk preventifnya Pak? Kalau untuk upaya preventif, kita selalu memberikan sosialisasi kepada teman-teman ya. Jadi beberapa kemarin juga ada kejadian teman-teman di DPC yang lain terlibat, ya kita mau nggak mau kita harus, namanya masyarakat banyak, kita tidak bisa menghentikan satu persatu, sehingga ya caranya adalah bagaimana kita bermediasi kepada teman-teman yang lain agar permasalahan tidak semakin melebar. Harapan dari SN Pak? Harapannya untuk? Kalau harapan kami kembali lagi bagaimana Squad Nusantara menjadi organisasi yang menciptakan sejarah. Beberapa di DPC kita juga sudah bekerja sama dengan para peternak. Kita juga sekarang lagi fokus untuk ketahanan pangan. Kebetulan Bapak Pembina kami adalah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, sehingga kita bersinergi dengan pemasyarakatan dan imigrasi. Jadi kita juga sekarang lagi fokus untuk masalah warga binaan. Tadi saya di UMKM depan ada anyaman itu bambu. Saya juga menyampaikan bagaimana kalau itu bisa warga binaan diajari agar bisa bekerja, sehingga nanti setelah keluar dari penjara atau lembaga pemasyarakatan dia bisa kreatif. Dia bisa berkreasi kembali ke masyarakat untuk melakukan hal yang positif. Cukup ya? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih pada rekan-rekan media yang sudah menghadiri pengukuhan dan deklarasi Squad Nusantara Kabupaten Pekalongan hari Rabu tanggal 2 Juli 2025. Alhamdulillah, Squad Nusantara itu nuwun sewu siap perintah. Jadi kami Squad Nusantara Kabupaten Pekalongan siap perintah, siap perintah. Artinya apa? Siap perintah. Dari bawah sampai atas sama haknya, siap diperintah. Umpamanya dari PAC maupun ranting ada masalah, laporan ke DPC, berarti merintah saya, dan saya siap diperintah turun ke belakang, ke bawah, dan harus selesai persoalannya. Itu. Kemudian yang kedua, Squad Nusantara tulus dengan hati yang ikhlas ingin mendukung pemerintahan yang sah, terutama Polri dan TNI Polri atau NKRI yang mati, dan pemerintah Kabupaten Pekalongan yang dipimpin Ibu Padia Arapik. Itu yang jelas seperti itu. Jadi komunikasinya harus jelas, Squad Nusantara harus komunikasi dan silaturahim. Jangan takut, silaturahim dengan komunikasi, jangan takut melarat. Insya Allah rezekinya banyak, karena silaturahim itu banyak rezeki, panjang umur, dan segala macam. Dan tujuan Squad Nusantara di Kabupaten untuk mendukung pemerintahan yang sah untuk kesejahteraan masyarakat Pekalongan dan sekitarnya atau masyarakat Jawa Tengah khususnya. Terima kasih, kita berjuang, kita komunikasi dengan DPW, kita komunikasi dengan DPP, selalu siap untuk siap perintah. Saya kira itu aja dari kami. Untuk hari ini saya terima kasih sekali, mengucapkan banyak terima kasih dengan teman-teman media yang sudah
menepati undangan saya selaku Ketua DPC Kabupaten Pekalongan Sekuat Nusantara. Terima kasih. Harapan kedepannya untuk Untuk apa kedepannya, sementara KTA program pertama harus semua punya KTA. Karena KTA itu identitas dan sistemnya online sekarang. Kemudian yang kedua, saya setelah pengukuhan dan deklarasi akan merapatkan barisan ke setiap PAC. Alhamdulillah 19 kecamatan PAC Kabupaten Pekalongan terwakili. Alhamdulillah ini baru Sekuat Nusantara yang bisa melaksanakan seperti itu. Dan Kapolres sudah hadir, ke Bupati juga sudah hadir, ada acara banyak mungkin Pak. jumlah peserta yang hadir hari ini berapa? Gimana? Jumlah yang hadir hari ini Jumlah yang hadir insya Allah ya kurang lebihnya 1.000. Ya. Itu di semua PAC kecamatan 19 mewakili semua, alhamdulillah. Itu seperti itu. Kita komunikasi nanti untuk pengukuhan dan pembersihan maupun PAC yang ada itu nanti setelah saya akan kukuhkan dengan struktur organisasi yang sudah ada. Mana yang lebih dulu kami akan deklarasi setiap kecamatan. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pesan dari Ketua DPW Pak yang tentang pengrajin bambu tadi Pak, bagaimana? Insya Allah dari BPW proaktif karena biasa saya komunikasi. Maka itu saya tadi bilang harus selalu tanpa komunikasi dan silaturahmi tidak akan jalan. Seperti itu, kira-kira seperti itu. Dan kita mendukung penuh pemerintahan Kabupaten Pekalongan. tentu kami ya sebagai mewakili DPRD juga kebetulan juga dipercaya sebagai Dewan Pembina mengucapkan terima kasih ya kepada semua pihak yang telah membantu. Kemudian yang paling utama adalah mengucapkan selamat ini atas terbentuknya DPC Sekuat Nusantara di Kabupaten Pekalongan yang kumpulan para tokoh-tokoh masyarakat ini di Kabupaten Pekalongan, tokoh pemuda juga, bahkan juga tokoh agama, para pengusaha ini bersatu, berbaur menjadi satu dalam organisasi Sekuat Nusantara di Kabupaten Pekalongan. Tadi juga dihadiri oleh para pimpinan dari pusat maupun dari Jawa Tengah, nampaknya menambah semangat bagi anggota maupun pengurus sehingga Sekuat Nusantara ini harapannya bisa mewujudkan cita-citanya. Intinya adalah sama-sama bagaimana membangun bersama, mensejahterakan masyarakat Kabupaten Pekalongan, bergandengan tangan dengan pemerintah daerah, dengan ormas yang lainnya, dengan para tokoh masyarakat dan stakeholder yang lainnya. Ini bersatu padu seperti itu. Cukup Pak, terima kasih Bapak. Selamat cukup ya. Pak Bu sudah. Sampun.